Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini bulan ada di Cancer yang menandakan kita sepertinya ingin lebih konsentrasi ke diri kita sendiri atau lingkup yang lebih kecil dibandingkan lingkup yang lebih luas, karena sudah sejak kemarin nih tanggal 8, tanggal 7, iya, karena kemarin kita masih meluas gitu, kita mencoba untuk berjejaring dengan banyak orang, berkomunikasi dan lain sebagainya. Sekarang hari Jumat ini kayaknya kita fokus ke diri sendiri, apa PR yang masih belum dikerjakan, karena kita kembali lagi ke diri kita. Nah, kalau kita lihat dari chart yang lebih detail di sini, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, bulan itu trine dengan Venus yang ada di Pisces. Jadi pukul 12 siang itu kita melihat apa sih yang kita dapat dari semua perjuangan kita, perkelahian kita, konfrontasi kita, atau mungkin upaya kita semaksimal mungkin, apa yang kita dapat, apa untungnya dari semua ini, apakah ini menambah nilai untuk diri kita, orang lain, atau hubungan kita gitu. Jadi kita kayak evaluasi untuk diri kita sendiri. Apa kepentingan dari semua yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kalau di Pisces itu kan Venus di Pisces itu kan ada yang complete, ada yang selesai, ada yang sudah mau di wrap up. Tapi malamnya, jadi malam sebelum jadi ya malam kemarin gitunya, itu kita sebenarnya sempat pengen ngotot, sebenarnya sempat pengen melawan, dan terutama karena kita seperti kembali mengingat sebenarnya kontrak kita apa sih, sebenarnya kewajiban kita apa sih, tugas kita apa, scope of work kita apa, kenapa kita harus sengotot itu gitu loh. Karena kita ngelihat kan kemarin hari Senin sampai Kamisnya itu, dan ya baru agak siang itu kita baru kerasa lah kira-kira ya inilah gitu, maksudnya kita memang harus lewati semua susah payahan ini karena memang ini ada manfaatnya untuk kita pada akhirnya, kita secara pribadi gitu. Itu yang terlihat. Kemudian kalau dari Lenormandnya 3 kartu ya, jadi gambar celurit sebelah kiri ini kayaknya dari Selasa udah keluar. Jadi intinya sebenarnya kan ini kan juga sama ya, kita lakukan pemilihan apa sih sebenarnya yang masih harus dibawa, apa yang enggak. Jadi kita kan untuk bisa memilih berarti kan kita membuat kajian kecil atau kita membanding-bandingkan apapun itu. Yang jelas setelah hari ini kita lihat gambar lilinya, dan tadi juga sudah disampaikan ketika kita masuk ke diri sendiri itu kan semua wisdom kita ambil, kita kumpulkan, kita analisis dalam diri kita. Kemudian kita tahu bahwa semua yang terjadi di diri kita itu sebenarnya adalah keputusan kita sendiri. Kita bisa berdalih bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini tergantungnya. Kan selalu ada pilihan mau nurut atau enggak. Memang dia menekankan ini, tapi kalau kita mau keluar, mau out juga bisa. Cuman kan kita memilih untuk tidak out, barangkali juga karena nggak enak hati. Tapi yang nggak enak hati kan siapa suruh? Kan kita juga gitu yang punya rasa nggak enak hati. Jadi selalu kembali lagi bahwa kita manusia itu selalu punya pilihan. Yang kita sebut tidak punya pilihan karena tekanan, karena kita memilih untuk membiarkan diri kita di bawah tekanan, dan nggak ada yang salah juga dengan hal tersebut ya, karena itu termasuk salah satu survival kita. Kalau dari satu kartu ini mystical survival ini adalah completion ya. Completion ini kan pengakhiran dari satu periode, satu lingkaran. All things have a beginning, a middle, and the end. Dan kayaknya sih sekarang end itu karena completionnya. This is the nature of life, the seed, the flower, and the fruit, and of all human relationship. Semua hubungan juga selalu ada mulainya, ada pertengahan, dan ada pengakhirannya. Completion suggests the fullness of the moment and the need to transform an old form into the new one. Jadi ini kembali lagi
sebenarnya mengingatkan bahwa ada satu periode yang harus diselesaikan complete sebisa mungkin tanpa PR, karena kalau ada PR berarti belum selesai. Kalau dari Getaway ini, embarking an adventure ini sudah terjadi previous eventnya, a savor the wonders of the world. Jadi kita sudah pernah mengalami satu petualangan dan merasakan petualangan itu sendiri keliling dunia, ini istilahnya ya. Ini juga bulat kan bentuknya. Stepping into stillness, pada saat ini mungkin ada baiknya kita mundur dulu sedikit. My power is born in the majesty of silence. Jadi kita perlu untuk berdiam pada saat ini, dan bulan ada di Cancer is exactly the right time untuk istirahat, masuk ke dalam. Dan kemudian near future when following the guidance adalah awakening ancient wisdom. Exactly, wisdomnya, kebijaksanaan yang sudah dari dulu turun temurun, yang saya bilang tak ada satupun yang abadi. Kayaknya klise banget, tapi itu memang wisdom yang apa adanya, emang begitu. Hanya saja bedanya adalah kalau kita hanya mendengar kata-kata, sekarang kita merasakan sendiri gimana rasanya perubahan yang tidak pernah berhenti. Kemudian ini the deep inner knowing is emerging within me. Jadi kita bisa menangkap, bisa mengambil sarinya dan menjadikannya sebuah kearifan, kebijaksanaan. Kalau dari tarotnya, Oke, kita mulai dari King of Pentacles terbalik. Materialistic, workaholic, greed ya, overindulgence, stuck, possessiveness. Jadi ini adalah saat ketika kita menemukan hasil evaluasi kita atau raport kita, dan semua raport selalu bentuknya materialistik karena kan harus punya indikator yang sama yang bisa diukur, semua orang juga bisa ngelihat yang sama, dan itu kondisinya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, tapi semua indikatornya atau penandanya adalah yang sifatnya materi. Ya, semua materi. Kemudian di sini challenge-nya adalah integration, completion, option, wholeness. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa, ini kan sebagai challenge ya, the world ini kan selesai, jadi kita kayak masih gantung gitu. Selain itu juga penilaian tentang berhasil tidak, memang semua harus material ya, karena kan yang namanya pengukuran harus materi, itu udah standar semua pengukuran. Dan kita challenge-nya adalah kita gagal untuk mengintegrasikan antara hasil yang materi tadi dengan pencapaian spiritual kita yang tidak menjadi bagian dari apa yang diukur ya. Saya ngomongnya teknis banget, saya nggak tahu kenapa, tapi kira-kira teman-teman bisa artikan sendiri ya, bahwa kadang-kadang kita tidak terlalu kaya, tidak material, tapi kita bahagia kayak gitu misalnya. Ya, cuman ada orang ya gimana bisa happy orang miskin terus gitu. Misalnya ada orang yang ngomongnya sinis kayak gitu. Tapi aku mendingan kayak gini daripada saya hidup berkelebihan tapi nggak jelas dari mana datangnya duitnya misalnya. Ya, The Lover sebagai advice ini kalau menurut saya ini jodoh. Jadi apapun yang kita peroleh, misalnya nilai kita jelek tapi kita happy, ya itu jodohnya kita emang gitu. Jadi kita nggak nyari sesuatu yang nggak ada gitu loh. Kita nggak haus dan ngiri sama pencapaiannya orang, emang beda aja, beda levelnya. Cuman memang kayaknya sih kita somehow ngiri sih. Sebelah kanan Seven of Swords-nya itu kayak kita pengen ngomongin, kita pengen pokoknya nggak happy aja, which is nggak perlu gitu. Terus kita berpikir kalau gitu gimana ya kita supaya bisa kayak mereka gitu. Jadi kan kayak orang haus lagi. Anyway, kadang-kadang itu adalah hal yang positif karena memotivasi kita, tapi kadang-kadang membuat kita semakin merasa tidak bisa bersyukur. Anyway, apapun terserah. Allow us to comfort and cradle you in these changing and challenging times. We are always here for you. Ini kayak kebanyakan dari kita kan merasa kayak Seven of Swords ini ya. Kita kok dikasih jodohnya kok yang gini banget sih, kok jodohnya kita kerjaan yang ya ilah blue collar banget gitu. Maksudnya kita pengen ngomel gitu, padahal kita udah mendapatkan penghasilan dari situ,
pengen ngomel gitu. Nah, di sini kayak spirit bilang, izinkan kami untuk membuatmu merasa lebih nyaman. Cradle you itu goyang-goyang supaya kalau cradle kan biasanya bayi kalau nangis supaya nggak nangis gitu ya. Membuat bayi nyaman dan kemudian tidak nangis ya. Cradle you in this changing and challenging. Dalam waktu dimana penuh dengan perubahan dan kita pengen ngomel, pengen nangis, pengen teriak, pengen apapun, tapi spirit bilang izinkan kami untuk mengelus hatimu ya, dan membuatmu merasa nyaman, tidak perlu ingin menangis, karena sebenarnya kita selalu berada di sekitarmu. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.